Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi dalam Jabatan BED 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Saidah, mahasiswa transformasi dalam jabatan BED 4 tahun 2025, bidang studi fikih di LPTK UIN Palangkaraya dengan NIM 25426732533. Saya mengajar di MI Miftahul Jannah, Kecamatan Pahandut, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan model pembelajaran problem based learning di kelas 6 dengan materi pinjam meminjam. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat hari ini belajarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai, kita membaca doa dulu. Angkat tangannya. Silakan baca doa bersama-sama. Ya, alhamdulillah kita sudah baca doa. Sekarang Ibu cek kehadiran kalian. Abdurrahman, Akila Inatasari, Atika, sakit ya. Hafijah, Hasna, Helda, Maulana Yusuf, Fadel, sakit. Najril, Fitriani, sakit. Putri, Sela. Alhamdulillah sebagian ada yang tidak hadir karena sakit. Kita doakan semoga cepat sehat kembali teman-teman kalian. Amin. Ya, sebelum kita masuk pada materi, biar kalian lebih semangat lagi, kita is breaking. Tepuk fokus. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mengingat, fokus. Ya, sudah siap? Ya, disiapkan alat tulisnya, buku-bukunya. Sudah siap? Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang materi apa? Jual beli. Ada yang masih ingat tentang jual beli pembelajaran minggu kemarin? Adalah tukang menukar barang dengan sama-sama tertentu. Maksudnya tukang menukar barang dengan barang atas dengan uang atau
Iya, berarti jual beli itu adalah tukar menukar barang dengan cara-cara tertentu. Maksudnya seperti apa cara-cara tertentu? Bisa barang dengan barang atau barang dengan uang atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Apa saja rukun jual beli? Ada yang masih ingat? Penjual, pembeli, iya, penjual, pembeli, ijab kabul, dan juga ada barangnya. Contoh jual beli yang dilarang itu seperti apa? Barang yang digunakan untuk maksiat. Ya, Barang dengan akte ditimbun. iya. Membeli dengan cara bermain. Iya, menjual barang untuk maksiat, menjual beli barang lah untuk maksiat, membeli barang untuk ditimbun, ditumpuk. Nah, terus dengan cara menipu. Nah, itu contoh jual beli yang dilarang. Oke, alhamdulillah pelajaran minggu kemarin kalian sudah paham. Hari ini kita masuk pada materi pinjam meminjam. Ibu bertanya terlebih dahulu sesuai dengan pengetahuan kalian. Apa sih itu pinjam meminjam? Ya, Meminjam barang. meminjam barang, menolong satu sama lain, Menjaga barangnya agar tidak rusak. menjaga barangnya agar tidak rusak. Ada lagi? Mengembalikan barang dengan tepat waktu. Iya, mengembalikan barang dengan tepat waktu. Alhamdulillah sudah mulai paham. Sekarang kita lihat materi kita hari ini. Nah, kita baca dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita baca sama-sama. Tujuan pembelajaran kita yakni untuk mengetahui pengertian dari pinjam meminjam, hukum, rukun, syarat, serta kewajiban dan tanggung jawab peminjam atau orang yang meminjam. Nah, ini pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam atau ariah artinya meminjamkan suatu barang kepada orang lain untuk digunakan dan diambil manfaatnya dengan perjanjian akan mengembalikan barang tersebut dalam keadaan utuh atau baik dalam waktu yang tepat dengan tidak membayar atau menyewa. Berarti kita meminjam barang orang lain untuk mengambil manfaatnya dan mengembalikan tepat waktu dan juga dalam keadaan baik mengembalikan barang tersebut. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Berarti kita harus tolong menolong dalam kebaikan, bukan dalam maksiat, pelanggaran. Nah, tidak boleh. Nah, hukum pinjam meminjam. Sunnah jika dilakukan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Wajib jika orang yang membutuhkan atau sedang dalam keadaan terdesak. Haram apabila barang yang dipinjam itu akan berguna untuk sesuatu yang tidak baik. Contohnya, meminjam sapu untuk memukul kucing. Ya, untuk memukul seekor kucing itu tidak baik, tidak boleh ya. Rukun pinjam meminjam. Rukun pinjam meminjam ada 4. Orang yang meminjamkan atau pemilik barang yang disebut mu'ir. Yang kedua, orang yang meminjam atau membutuhkan barang yang disebut musta'ir. Yang ketiga, barang yang dipinjamkan. Yang keempat, lafal atau ijab kabul pinjam meminjam. Nah, syarat pinjam meminjam. Yang pertama syaratnya orang yang meminjamkan atau pemilik barang yang disebut mu'ir itu syaratnya adalah balik atau dewasa, berakal sehat, tidak terpaksa pemilik barang, dan berhak meminjamkannya. Yang kedua,
Orang yang meminjam atau membutuhkan barang yang disebut dengan mustair. Syaratnya adalah balik atau dewasa, berakal sehat, dan juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap barang yang dipinjam. Yang ketiga, barang yang dipinjamkan syaratnya memiliki manfaat dan halal. Kita meminjam barang itu manfaatnya untuk apa? Misalnya penghapus untuk menghapus. Terus tidak rusak waktu mengembalikannya. Berarti kalau mengembalikannya harus dalam keadaan utuh atau baik. Merupakan barang milik pribadi, bukan milik orang lain. Nah, yang keempat syaratnya adalah ijab kabul, jelas atau mudah dimengerti oleh kedua belah pihak. Yang kedua, muawalah atau bersambung antara ijab dan kabul. Contohnya, saya pinjam barang kamu, terus kita ucapkan terima kasih, sama-sama, itu bersambung. Nah, kewajiban dan tanggung jawab peminjam atau orang yang meminjam. Yang pertama, mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Yang kedua, merawat barang yang dipinjam dengan baik. Yang ketiga, mengganti jika barang itu rusak atau hilang. Yang keempat, barang yang dipinjam harus dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah pinjam meminjam atau disebut dengan ariyah artinya meminjamkan suatu barang kepada orang lain untuk digunakan dan diambil manfaatnya dengan perjanjian akan mengembalikan barang tersebut dalam keadaan utuh atau baik dalam waktu yang tepat. Hukum pinjam meminjam ada sunnah, wajib, dan haram. Yang ketiga, rukun pinjam meminjam. Ada orang yang meminjamkan atau disebut dengan mu'ir, orang yang meminjam disebut mustair, barang yang dipinjamkan, lapal atau ijab kabul pinjam meminjam. Yang keempat, syarat pinjam meminjam yaitu kerelaan kedua belah pihak, barang jelas dan bermanfaat, tidak ada paksaan, tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah, materi kita tentang ini sudah selesai. Kita simak tentang video tentang pinjam meminjam. Silahkan disimak ya. Hebat kamu mah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saja ada yang ngajakin kita minum es jeruk. Wah, enak kali ya. Mama kalian mau minum aku. Yang benar. Wah, kebetulan sekali. Apa tidak merepotkan, Kak? Tapi pulang saja deh. Pulang. Soalnya nanti kita main pulang. Kita saja. Ya, tidak apa-apa. Aduh, pasti aku dibonceng ya. Capek nih. Nah, aku nih sama Indra. Wow. Ayo, tes tanganku. Ayo. Nah, di kamarku. Ayo, silakan masuk. Terima kasih, Indra. Wah, ada pistol. Nih. Ada handphone. Mana? Handphone kamu, Indra. Ya, aku yang belikan handphone. Wih, asik. Es jeruk. Terima kasih, Bu. Indra, boleh tidak kasih kopi? Oh, ya. Boleh. Kalau kepan, boleh ya, Indra? Boleh ya. Indra, pasti yang pegang. Jadi pasti jadi ibu ya. Baik, Indra. Ayo, kita
nanti minum lagi. Kami pulang dulu ya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Kan, udah tidak punya sepeda baru. Siap-siap, balikan ya. Oh, tapi kan ada. Apa? Kan mau ngomong lagi. Ya, tidak apa-apa. Bisa aja. Terima kasih, Mas. Mana jempolnya? Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Aduh. Apa lagi? Hati-hati. Aku belum. Mungkin kamu sudah main di rumah ini. Enak aja. Orang kamu yang pengen orang sedikit ya. Nanti dulu. Hati-hati dong. Lalu bagaimana ini? Sudah baiknya kita cari ya bagaimanapun kita jangan dan bagaimana nanti kita terbuatkan kalau kita bersama mengganti kehidupan dengan yang baru. Oke, aku tuh cari jalannya. Kan? Aku tinggal kita coba. Ya, aku terima kasih ya Lara. Baik sekali kalau punya barang harus diperhatikan ada pajaknya. Memangnya ada asuransi yang tidak nanti. Ada asuransi. Nah, kalian kalau tahu tidak ada pinjam-pinjam. Kita bagi pinjam caranya. Pertama, pinjam ada pada mengusul. Kedua, ya kembalikan pinjamannya. Ketiga, tetap janji tidak perlu waktu dalam kembalikan. Terakhir, mengembalikan pinjaman dengan cara yang baik. Terima kasih. Mendapat ada bagian pinjam di antaranya harus dibayar kembali dan nanti dengan cara yang baik. Bagaimana? Sudah memastikan cuma ada pinjam-pinjam. Iya, kami mengerti. Nah, sekarang coba tanyakan baik barang-barang yang tadi pada pinjam. Jangan dikatakan saja. Iya, parah sih. Parah banget sih. Oh iya, ada Ibran. Ya ada. Enggak. Waduh, gawat nih. Ayo, cari-cari. Ada apa? Dari alam. Beda Ibran yang baru saja kami pinjam dari Ibran. Gila. Padahal tadi kami taruhnya di sini. Oh, sepeda. Wah, benar Bu. Terima kasih Bu. Makanya kita harus hati-hati dalam menjaga barang pinjaman. Nah, jadi dari video yang kita tonton tadi, ada adabnya meminjam dan kita juga meminjam dalam keadaan tertentu. Jangan asal-asal pinjam ya. Dan juga saat meminjam, kita juga harus menjaga barang pinjaman. Jangan sekali pinjam barangnya dibiarkan begitu saja. Tidak menjaganya, tidak merawatnya. Dan barang yang dipinjam kalau rusak kita wajib mengganti. Rusak atau hilang kita wajib mengganti, menjaga barang kita, mengembalikannya juga tepat waktu. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan sini, ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Alhamdulillah kalau paham. Sekarang kita bermain peran rukun pinjam meminjam. Sudah siap? Ya, kita mulai kelompok 1. Silahkan. Nah, ini
Perannya dari kelompok 1 akan bermain peran tentang rukun pinjam meminjam. Situ ada peminjam, orang yang meminjam, barang, dan juga ijab kabul. Silakan dimulai. Saya mau meminjam terima kasih Mas. Sama pendapat soal Nah, ini pinjam meminjam. Nah, ijab kabulnya juga ada jelas dan saling bersambung. Nah, ini dari kelompok 1, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk mereka. Selanjutnya kelompok 2. Silakan dimulai. ya. Nah, ini juga bermain perannya. Bagaimana? Bagus. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan untuk bermain perannya. Silakan dimulai. Nah, ini ijab kabulnya juga saling bersambung, meminjam barang. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kita diskusi kelompok. Silakan atur kelompoknya. Sudah siap? Bacakan untuk kelompok 1. Ali meminjam pensil milik Rina saat pelajaran berlangsung. Setelah pelajaran selesai, Aldi lupa mengembalikannya. Pertanyaan, apa kesalahan yang dilakukan Aldi? Yang kedua, apa yang seharusnya dilakukan Aldi? Untuk kelompok 2, Beni meminjam penghapus milik Andi. Saat dikembalikan, penghapus tersebut sudah rusak. Pertanyaan, bagaimana seharusnya sikap Beni? Yang kedua, apa kewajiban peminjam terhadap barang pinjaman? Diskusi kelompok 3. Ani meminjam buku cerita dan mengembalikannya lebih cepat meskipun waktu pinjam belum habis. Pertanyaan, bagaimana sikap Ani? Yang kedua, nilai apa yang dapat diteladani dari Ani? Kalian jawab, nanti kalian simpulkan di bawah sini. Ya, paham ya? Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Ya, didiskusikan. Aduh. Ya. Sudah semuanya? Sudah, ya. Kita bersiap-siap untuk kalian mempresentasikan diskusi kalian ke depan. Ya, silakan dari kelompok 1 presentasikan ke depan ya semua. Ya, silakan. Meminjam pensil milik Rina saat pelajaran selesai. Setelah pelajaran selesai, Aldi lupa mengembalikan. Apa kesalahan yang dilakukan Aldi? Lupa mengembalikan pensil milik Rina. Apa yang harusnya dilakukan Aldi? Segera mengganti. Aldi lupa mengembalikan pensil milik Rina. Sikap Aldi adalah segera mengembalikan pensil milik Rina. Iya. Nah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Silakan untuk kelompok 2. Apa kewajiban peminjam terhadap barang pinjaman menjadi Anda tidak punya kesimpulan itu sedang mengembalikan harusnya dari yang tidak dan seharusnya dari bangunannya
Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan selanjutnya kelompok 3. Silakan. Diskusi kasus yang ada yang terjadi meskipun ini pertanyaan bagaimana sikap Anda tanggung jawab, disiplin, perhatian, dan peduli. Nilai apa yang dapat diteladani dari Anda? Integritas dan kejujuran, menghargai waktu dan profesi bersama. Anda meminjam buku cerita dan memberikannya lebih cepat atau tepat waktu. Anda mempunyai sifat tanggung jawab, disiplin, perhatian, dan peduli. Anda meminjam buku cerita dan memberikannya lebih cepat meskipun buku cerita belum harus nilai yang lebih teladani dari Anda adalah integritas dan kejujuran. Ya, silakan ditempel. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang Ibu kembali tanyakan bagaimana hasil diskusi kalian tadi. Nah, dari kelompok 1 dulu. Sikap apa seharusnya yang diterapkan? Sikapnya berarti harus bertanggung jawab. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 tadi diskusinya dengan temannya. Seharusnya Beni menggaji barang dan seharusnya Beni menjaga barangnya dengan baik agar tidak rusak. Ya, berkaitan dengan sikap apa? Tanggung jawab. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan diskusi dengan teman-temannya tadi. Ya, berkaitan dengan sikap apa? Tanggung jawab dan kejujuran. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan kembali kursinya seperti semula. Kesimpulan kita pelajarannya hari ini tentang pinjam meminjam apa saja? Meminjam barang. Harus bertanggung. Apa arti dari pinjam meminjam, masih ingat? Artinya memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain tanpa imbalan, dengan tidak meminta dalam bentuk harta dan dapat perbuatan kepada dirinya. Iya. Hukumnya sunnah, wajib, dan haram. Rukunnya pinjam meminjam. Orang yang meminjamkan disebut orang yang meminjam barang mustair, ada barangnya dan juga ijab kabul harus bersambung atau muawalah. Oke, paham ya pelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita melakukan asesmen, kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Alhamdulillah, semangat. Sekarang kita adakan asesmen. Ini ada soal, kalian tulis nama dan kelas ya. Ya, silakan yang sudah dapat lembaran bisa langsung dikerjakan. Namanya jangan lupa, kelasnya. Ya, yang sudah dikumpul.
Ya, sudah Rida. Sekarang Ibu adakan refleksi, silakan. Nah, Ibu akan bertanya, bagaimana sikap kalian jika kalian meminjam barang punya teman? Menjaganya jujur, bertanggung jawab. Nah, amanah. Bagaimana sikap kalian terhadap barang yang kalian pinjam? Menjaganya, merawatnya, menggantinya bila rusak. Alhamdulillah, ya, bertanggung jawab. Alhamdulillah kalian paham tentang materi pinjam meminjam. Minggu depan kita akan masuk pada pembelajaran gasap. Ada yang sudah tahu gasap itu apa? Gasap itu adalah mempergunakan barang milik orang lain tanpa izin. Nah, dengan cara tidak sah. Nah, minggu depan kita akan pelajari gasap. Silahkan nanti kalian pelajari juga di rumah, ya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.